Welcome to Elmika Project. Gotia Demon yang akan kita bahas kali ini adalah Gap. Gap menempati posisi di urutan ke-33 Gotia Demon dan ranknya atau posisinya itu dia menjabat sebagai presiden. Gap ini memimpin sekitar 66 Legion Spirit dan material yang digunakan untuk shieldnya terbuat dari Mercury. Waktu yang paling bagus untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan atau untuk melakukan sebuah kontak dengan Gap itu ada pada awal September dan menghadap ke arah selatan. Ritual untuk pemanggilan Gap memerlukan sebuah offering atau memerlukan pengorbanan. Korban persembahan kepada Gap ini akan diberikan dengan cara dibakar. Tentunya dalam sebuah proses ritual itu dibutuhkan juga lilin, seal, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Gap. Dan penampakan Gap sendiri, dia suka muncul menyerupai sosok manusia dengan aura berwarna hijau di sekujur tubuhnya dan bertubuh pendek atau boleh dikatakan lebih pendek dari ukuran manusia-manusia normal pada umumnya. Atau dia juga beberapa kali menampakkan dirinya sebagai manusia yang mempunyai sayap, tapi sayapnya ini berbentuk seperti sayap kelelawar. Gap ini merupakan salah satu demon penguasa elemen air dan dia menguasai wilayah bagian selatan. Kekuatan Gap ini seringkali disamakan atau dianggap sama dengan kekuatan Belet, dan Gap sendiri merupakan salah satu demon penguasa elemen air dan dia menguasai wilayah selatan. Ngomong-ngomong soal perairan wilayah selatan, kalau di Indonesia kita juga punya penguasa wilayah Laut Kidul ya. Dan kita sering memanggilnya dengan sebutan Kanjeng Ibu. Gap ini mempunyai kemampuan untuk membuat seseorang itu bisa jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Kayak semacam pelet gitu ya. Tapi di sisi lain, Gap ini juga mampu untuk membuat orang yang tadinya sedang jatuh cinta, yang tadinya sedang dekat ini kemudian jadi berpisah, jadi saling membenci. Nah, ini biasanya sih para ibu-ibu rumah tangga yang pada memerlukan ini, jadi untuk memisahkan para suami mereka yang lagi lengket-lengketnya sama pelakor. Jadi biar pisah, gak ketemu lagi. Gap ini juga mempunyai kemampuan mampu berpindah tempat dengan sangat cepat. Bukan hanya memindahkan dirinya, dia juga mampu memindahkan orang-orang yang memang dia inginkan, dalam artian mungkin si praktisi yang memanggilnya atau orang yang memang dia tunjuk untuk dipindahkan dan sebagainya. Orang-orang yang memang sudah ditargetkan. Itu sangat-sangat bisa dia lakukan. Dia punya pergerakan yang sangat-sangat cepat. Sama seperti Asmodee, Gap ini juga merupakan salah satu demon yang posisinya berada di bawah kepemimpinan Amayon. Di posisi ke-34 kali ini kita akan membahas demon Furfur. Furfur ini posisinya atau ranknya itu adalah sebagai Earl dan dia memimpin sekitar 26 Legion Spirit. Material yang digunakan untuk pembuatan sealnya terbuat dari silver. Dan kalau mau melakukan ritual pemanggilan, lakukan ritualnya menghadap ke arah selatan. Waktu yang paling bagus untuk melakukan ritual pemanggilan itu ada pada pertengahan sampai akhir Februari. Dan untuk ritualnya sendiri dibutuhkan lilin berwarna hitam, beberapa perlengkapan ritual yang lain, dan juga sediakan atau siapkan semacam secret triangle gitu. Nanti aku jelaskan fungsinya. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Furfur. Kalau bicara soal penampakan, Furfur seringkali menampakkan wujudnya sebagai rusa, tapi dia memiliki kayak semacam kelelawar. Dia punya kayak semacam api, tapi itu ada di ekornya.
jadi kayak ekornya ada nyala-nyalanya gitu. Furfur bisa juga menjelma mirip seperti malaikat, dan dia kalau datang lagi menyerupai sosok malaikat itu, dia akan datang dalam wujud sosok yang auranya sangat bersinar terang, putih lengkap dengan sayapnya, dengan auranya yang jauh berbeda dengan wujud rusaknya tadi ya. Jadi berbeda. Itu semua sebetulnya dia lakukan itu untuk mengelabuhi orang-orang yang dia jumpai, mengelabuhi orang-orang yang memang memanggil dia. Sekalian untuk mengetes sampai seberapa jauh kepintarannya, sampai seberapa tinggi keilmuannya. Tahu nggak kalau dia dikelabuhi? Karena kadang-kadang orang itu kalau begitu melihat sesuatu yang putih, sesuatu yang angelik, dia akan langsung kesadarannya atau kewaspadaannya turun. Nah, itu yang bahaya. Padahal bisa juga demon ini kayak macam Furfur ini, bisa juga dia hanya mengelabui. Furfur ini mempunyai kemampuan yang luar biasa kalau aku bilang ya, karena dia mampu mengendalikan elemen-elemen semesta atau kekuatan-kekuatan semesta. Di antaranya, Furfur ini mampu menghadirkan guntur dan petir. Tidak dalam kondisi hujan, tapi dalam kondisi langit itu sedang terang, sedang cerah, sedang bersinar. Dengan kekuatan Furfur, dia mampu akan membuat langit itu jadi gelap dalam sekejap. Kemudian jadi banyak guntur, banyak petir, hujan, angin, dan sebagainya. Hanya dalam hitungan menit. Yang awalnya terang kemudian menjadi gelap, menjadi banyak guntur, banyak petir, walaupun sedang tidak di musim hujan. Kalau memang lagi sedang musim hujan sih kita nggak usah kaget ya, belum tentu itu kemampuan Furfur juga karena memang lagi musimnya. Tapi kalau kita bicara soal kemampuan Furfur ini adalah kemampuan yang bisa kapan saja kalau memang dia menggunakan kemampuannya. Walaupun tidak musim hujan, dia mampu menghadirkan guntur dan petir. Furfur ini merupakan demon yang sangat-sangat licik. Makanya waktu di awal aku sebutkan butuh siapkan sacred triangle gitu ya, atau segitiga yang sakral, yang memang ada doanya, yang memang ada kekuatan magicnya di situ. Itu digunakan untuk mengurung Furfur. Jadi kalau pada saat melakukan satu ritual pemanggilan, kita harus bisa menaklukkan Furfur dulu, karena dia sangat-sangat licik, akan seringkali berkata bohong. Kita mau tanya apa, dia nggak akan jawab dengan jujur, dia nggak akan jawab dengan yang sebenarnya, karena dia meremehkan. Kecuali kita bisa kalahkan dia dan kurung dia di dalam segitiga itu yang sudah disiapkan. Nah, di situ dia baru mau cerita, dia baru mau jawab dengan jujur apa yang ditanyakan. Jadi kalau si pemanggil ini belum bisa untuk memasukkan dia ke dalam penjara segitiganya itu, maka jangan pernah harap mendapatkan jawaban yang jujur dari Furfur. Sangat-sangat mungkin jawabannya adalah sebuah penyesatan. Furfur juga mampu mengajarkan si pemanggilnya ini bagaimana caranya membuat sebuah proteksi yang memang sama sekali tidak bisa ditembus oleh siapapun. Pada saat seseorang atau mungkin si pemanggilnya ini mengizinkan Furfur untuk masuk ke dalam tubuhnya, maka orang ini yang menjadi vesselnya ini akan jadi orang yang sangat-sangat penuh tipu daya, yang sangat-sangat licin, banyak akalnya, banyak triknya, ngapain aja bisa. Ngebohongin orang itu suatu hal yang mudah sekali. Segala apa yang diucapkan itu menjadi berbahaya, karena dia selalu punya kecenderungan untuk mengarahkan orang-orang untuk berbuat sesuatu yang berbelok, atau berbuat sesuatu yang itu akan nanti merugikan dirinya tapi menguntungkan si Furfur ini. Kalau Furfur ini merasa betah dengan vesselnya, dengan badan manusianya ini, dia merasa sinergi, maka akan sangat-sangat sulit untuk dikeluarkan atau dilakukan proses exorcism.
Dia akan berusaha berbagai macam cara untuk menggagalkan ritual-ritual itu.